pada sore hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah, tetap semangat ya puasanya. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Baik, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas yang lain, alangkah lebih baik kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya menyimak LHI berkisah. Nah, pada sore hari ini Ustazah ingin menyampaikan lanjutan dari cerita yang kemarin. Masih ingat tentang apa? Ya, betul sekali, tentang Rasulullah yang sangat mencintai anak-anak. Dan pada hari ini Ustazah akan melanjutkan. Rasulullah selain mencintai anak-anak juga pandai bergaul. Masya Allah sekali, Rasulullah pandai bergaul dengan siapa saja, semua kalangan, dari mulai budak bahkan sampai para pembesar. Kemudian Rasulullah juga sangat menghormati para sahabatnya. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan julukan kesayangan. Dan sahabat pun memberikan julukan kesayangan pula kepada Rasulullah. Seperti misalnya Abu Dzar yang memberikan julukan Khalil kepada Rasulullah, yang artinya teman atau kekasih. Nah, Rasulullah juga tidak pernah menolak undangan sesibuk apapun beliau. Dapat dibayangkan kegiatan-kegiatan sehari-hari Rasulullah. Walaupun beliau sibuk, tapi tidak pernah sekalipun menolak undangan. Rasulullah juga sangat dihormati dan dihargai lawan atau kawan. Rasulullah juga sangat menyayangi dan tidak banyak mengumbar bicara. Namun bukan berarti Rasulullah pendiam. Rasulullah akan berbicara dengan ke pokok pembahasan secara langsung, jelas dan tanpa bertele-tele. Kemudian Rasulullah juga selalu berbicara seperlunya saja. Kalau berbicara, kata-katanya mengalir lancar dari celah-celah gigi beliau. Kemudian saat sedang marah, wajah beliau berubah, namun beliau tidak menampakkannya atau menyembunyikannya dari yang lain. Kemudian kalau disakiti, beliau membuang wajah ke samping dengan harapan orang yang menyakiti tersebut tidak melihat Rasulullah dan Rasulullah tidak melihat beliau. Seperti itu. Kemudian kalau bergembira, Rasulullah akan menundukkan kepala. Dan ketika beliau bercanda, Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Beliau hanya tersenyum. Wah, Masya Allah sekali. Adab dan sopan santun yang semoga dapat kita tirukan ya di kehidupan sehari-hari. Dan selain dengan sahabat, Rasulullah juga sangat menyayangi makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti hewan atau binatang. Pernah pada tahun 630 Masehi, beliau berjalan memimpin 10.000 tentara muslim. Saat itu Rasulullah melihat seekor anjing bersama anak-anaknya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Masya Allah sekali. Beliau memerintahkan agar pasukan tidak mengganggu induk anjing dan anak-anaknya. Rasulullah bahkan memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga anjing itu hingga semua pasukan lewat. Kemudian mungkin kalian akan bertanya-tanya, kira-kira pribadi sehebat ini solih-solihah, apakah Rasulullah sudah tahu sebelumnya tentang Allah atau belum? Atau Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul belum ya? Ya, betul sekali. Pada waktu itu Rasulullah sudah mengenal Allah. Dari manakah itu? Dari ajaran yang dibawakan Nabi Ibrahim. Kita ingat bersama ya bahwa ajaran Nabi Ibrahim itu menggunakan berhala sebagai perantara kepada Allah. Mereka bahkan mempunyai banyak berhala yang akhirnya dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Selain kaum yang menentang
ajaran Ibrahim atau ajaran yang dibawakan Nabi Ibrahim, ada juga kaum Nasrani, orang Nasrani, kemudian orang Yahudi, dan ada satu kelompok yang lain. Penganut ajaran Nabi Ibrahim waktu zaman dahulu sangatlah sedikit. Hati mereka sangat gelisah menyaksikan orang-orang menyembah batu atau berhala. Ada orang-orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang yang mengingkari ajaran Ibrahim. Kemudian, kalian harus mempunyai agama, kata mereka pada para penyembah berhala, sebab kalian belum mempunyai Tuhan. Namun, orang-orang itu tidak menggubris nasihat dan menganggap sebagai angin-angin. Kemudian, satu di antara penganut ajaran Nabi Ibrahim adalah Zaid bin Amir. Dia adalah paman Umar bin Khattab, berkata, tidak seorang pun di antara kalian yang menganut ajaran agama Ibrahim kecuali saya. Demikian kata Zaid kepada keluarganya. Kalian menyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kalian telah berada dalam kesesatan. Dapat dibayangkan bagaimana jika batu dijadikan Tuhan. Batu tidak dapat menciptakan makhluk hidup. Batu tidak dapat dijadikan sebagai roh kita. Dan batu pun sama sekali tidak dapat bergerak. Bagaimana bisa batu menjadi Tuhan? Kemudian Zaid bin Amir mengatakan hal itu berkali-kali sehingga orang-orang pun marah. Bahkan keluarganya sendiri pun marah serta gelisah. Mereka pun beramai-ramai mengusir Zaid dari Mekah. Zaid terusir dari negerinya sendiri. Dia terlunta-lunta mencari kebenaran. Dalam perjalanan menuju Syam, dia pun terbunuh di tangan para perampok. Nah, salih-salihah, kita tahu bahwa Muhammad sangat membenci berhala. Beliau lebih dekat kepada ajaran Nabi Ibrahim ini. Namun, hal tersebut tidaklah cukup memuaskan hati. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana Allah menurunkan manusia agar keluar dari kesesatan seperti sekarang ini? Nah, hati Muhammad semakin gundah karena kemaksiatan semakin merajalela. Tahukah kalian hal yang dilakukan beliau untuk menenangkan diri? Nah, akan kita temukan jawabannya di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.